Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Madrian, mahasiswa PPG Mapel Fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan NIM 2501731875. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Hidayah Sri Kuncoro kelas 9 dengan materi pemulasaraan jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Sehat. Semuanya? Sehat. Masih semangat? Masih. Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama mengharap ridho dari Allah agar pertemuan kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah. Kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Pertama, Bapak absen terlebih dahulu. Yuni, Salsa, Fadila. Oke, anak-anakku, sebelum kita ke materi pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib untuk kita semua. Mari kita nyanyi lagu wajib bersama-sama. Dimohon untuk anak-anak untuk berdiri. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini materi kita yang akan kita pelajari yaitu tentang pemulasaraan. Apa sih tujuannya kita mempelajari materi tentang pemulasaraan jenazah? Ada yang tahu? Apa tujuannya? Tujuan kita dalam mempelajari pemulasaraan jenazah yang pertama, tujuannya ya, peserta didik atau kalian itu diharapkan mampu menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar. Karena memandikan jenazah itu hukumnya fardu dan itu ada tata caranya. Terus tujuan yang berikutnya, kalian itu diharapkan mampu menjelaskan tata cara mengkafani jenazah. Terus tujuan yang selanjutnya dalam materi ini yaitu kalian mampu menjelaskan tata cara mensolatkan jenazah. Dan yang terakhir tujuannya adalah kalian mampu menjelaskan tata cara menguburkan. Itulah tujuan kita
dalam mempelajari pemulasaraan jenazah. Mengapa sih kita wajib mempelajari pemulasaraan jenazah? Kenapa? Ada yang tahu? Mengapa kita wajib mempelajari pemulasaraan jenazah atau pengurusan jenazah? Ada yang tahu nggak? Pak, kenapa sih kita kok harus mempelajari pemulasaraan jenazah? Apakah penting? Penting nggak? Kenapa penting? Ada yang tahu? Nggak tahu? Karena pemulasaraan jenazah hukumnya wajib. Tuh ya. Oke, mari kita ke materi kita, yaitu pemulasaraan jenazah. Kita ke PowerPoint yang pertama. Pemulasaraan jenazah. Apa pemulasaraan jenazah itu? Apa pemulasaraan jenazah? Serangkaian kegiatan mengurus jenazah muslim, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya. Pemulasaraan jenazah itu artinya serangkaian kegiatan. Jadi bukan hanya satu kegiatan, tapi beberapa kegiatan tentang jenazah muslim. Tentang jenazah muslim. Pak, bagaimana kalau non muslim? Kalau non muslim itu bukan kewenangannya orang muslim. Misalkan orang Kristen, itu bukan kewenangan orang muslim untuk mengurusi jenazahnya. Jadi pemulasaraan jenazah di sini adalah jenazah muslim. Tentang bagaimana memandikannya, mengkafani, menyolatkan sampai dengan menguburkan yang sesuai dengan syariat Islam. Beda kalau non muslim. Kalau non muslim mungkin kalau sudah meninggal udah tinggal dikasih dalam peti, dikubur, ya. Atau mungkin nggak dimandikan, nggak dikafani dan segala macamnya, itu hak mereka. Kalau non muslim. Tetapi kalau jenazahnya jenazah muslim, wajib diurus sesuai dengan syariat Islam. Yaitu pertama, memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai dengan menguburkan. Inilah namanya materinya pemulasaraan jenazah atau mengurus jenazah. Sekarang berikutnya, apa hukum pemulasaraan jenazah? Apa hukumnya? Fardu kifayah. Kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Ada yang tahu? Apa artinya fardu kifayah? Apa Dila? Apa yang keras suaranya? Apa? Fardu kifayah apa? Dan sudah ada orang yang mengenal, maka gugurlah kewajiban dari muslim. Iya. Jadi fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang apabila salah satu aja sudah mengerjakannya, maka yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Satu contoh, di daerah kita ada yang meninggal. Misal ya, di daerah kita ada yang meninggal. Kebetulan orangnya itu agak lumayan nakal, nggak pernah sholat, udah gitu kerjaannya minum-minuman, judi, maling sekalian. Jadi udah nggak ada baiknya lah. Nah, karena saking jeleknya jenazah itu, maka satu kampung itu nggak ada yang mau menyolatkan, nggak ada yang mau ngurusi. Maka satu kampung itu dapat dosa semua. Tahu nggak? Kalau satu kampung nggak ada yang ngurusi, itu satu kampung dosa
semua. Kalau itu jenazahnya benar-benar orang muslim. Tapi kalau ada satu orang saja karena kasihan, maka ada satu orang yang mengurusi, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan sesuai dengan syariat Islam ini, maka satu kampung itu udah gugur semua. Padahal yang ngurusi cuma satu orang. Itu namanya fardu kifayah. Paham? Paham. Nanti kalau ditanya tahu apa perbedaan fardu kifayah dengan fardu ain? Kalau ada fardu kifayah berarti fardu ain. Kalau fardu ain apa? Fardu ain itu apa? Fardu ain itu apa? Fardu ain itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Contohnya yang kalian ini yang sedang menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Fardu ain nggak bisa dimakan. Jadi jangan-jangan kalian bilang gini, aku udah nggak sholat lagi Pak, karena tetangga saya udah sholat, udah gugur kewajiban sholat saya. Itu nggak bisa. Kecuali sholat jenazah. Nah, kalau sholat jenazah, tetangga kalian sudah menyolatkan, kalian udah gugur. Tapi kalau sholat 5 waktu, kalian mau bilang tetangga saya udah sholat Pak, saya udah nggak perlu sholat, udah gugur. Nah itu udah boleh. Tahapan pemulasaraan jenazah. Jadi dalam mengurus jenazah ini ada tahapan-tahapannya, ya. Dan tahapan-tahapan itu harus sesuai, tidak boleh diacak-acak. Tahapan yang pertama apa? Memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani. Baru setelah dimandikan, udah bersih, baru dikafani. Nggak boleh dikafani baru dimandikan, nggak boleh. Ya, dimandikan dulu, baru dikafani. Setelah dikafani baru disolatkan. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Apa belum? Besok kalau ditanya tahu. Apa tahapan pemulasaraan jenazah? Ya. Paham ya? Sudah ya? Sudah diingat? Bagaimana tata caranya memandikan? Ada yang tahu? Ya. Sebelum kita melanjut ke tata cara memandikan jenazah, siapa sih yang berhak memandikan jenazah? Ada yang tahu nggak? Siapa sih yang berhak memandikan jenazah? Kita boleh nggak memandikan jenazah? Boleh. Syaratnya perempuan dengan perempuan. Kalau jenazahnya perempuan, itu yang wajib memandikan jenazahnya perempuan, kecuali suaminya boleh. Ya. Pak, bagaimana kalau anaknya? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau anaknya laki-laki yang meninggal ibunya, enggak boleh. Kalau perempuan boleh, orang lain boleh, apalagi keluarganya. Kalau suaminya boleh. Kalau istrinya meninggal, suaminya boleh memandikan. Kalau suaminya meninggal, istrinya boleh memandikan. Boleh. Kalau misalkan yang meninggal suaminya, berarti anak laki-lakinya boleh memandikan. Tapi anak perempuannya enggak boleh. Terus syarat-syaratnya.
Ya. Memandikan jenazah itu sah apabila memenuhi syarat. Satu, yang memandikan itu beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Mumayyiz itu berakal. Berakal itu artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Itu namanya mumayyiz. Yang kedua, sudah tahu tata cara memandikan jenazah. Karena baru syarat yang terakhir adalah nih, jenis laki-laki, kelamin laki-laki, jenazah laki-laki harus dimandikan oleh seorang laki-laki. Jenazah perempuan harus dimandikan oleh perempuan. Nih, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, caranya yang pertama apa ini? Letakkan jenazah di tempat yang tinggi dari ya, di tempat yang tinggi dan rata. Biasanya itu kalau memandikan jenazah, kalau di kampung-kampung itu di pangku. Tahu di pangku nggak? Jadi keluarga besarnya duduk di kursi, terus jenazahnya ditaruh di pangkuannya. Itu sebagai penghormatan terakhir. Boleh nggak itu? Boleh. Yang penting rata dan tinggi tempatnya, iya kan? Nggak di tanah. Boleh nggak kalau di tanah? Boleh, tetapi tidak menghormati, tidak menghargai, tidak sesuai dengan aturan. Atau bisa ditaruh di meja pemandian kan ada sekarang ya. Nah itu bisa ditidurkan, dibaringkan di meja pemandian, itu kan tinggi. Yang penting jangan taruh di tanah, ya. Kalau nggak di pangku, taruh di meja. Nah, yang pertama. Yang kedua, apa ini? Siapkan air bersih, sabun, kapas, dan kain penutup. Kalau yang pernah ikut lihat mandi jenazah siapa? Biasanya ada nggak satirnya itu? Kain penutup itu? Ada kan? Jadi kalau ada orang yang sedang memandikan jenazah, itu biasanya dikasih satir atau penutup. Dengan tata caranya. Terus biasanya airnya itu ada berapa? Atau tiga? Ada 3 ember yang gede-gede itu ya. Dan itu airnya bersih, bukan air comberan ya. Airnya harus bersih. Bukan juga air dari sawah. Tahu air dari sawah? Biasanya misal ini ya, depan kita itu ada irigasi, ya. Terus kita ngambil di situ. Itu secara aturan kurang bersih, iya kan? Iya kan? Kurang bersih. Makanya biasanya kalau kita mau mandi jenazah itu cari air yang bersih, bukan sembarang air. Mentang-mentang di depan kita ada irigasi, airnya banyak, kita tinggal ambil aja di air irigasi. Padahal kita nggak tahu irigasi itu airnya bersih apa kok kotor. Kadang banyak lumpur, kadang banyak juga binatang-binatang yang mati itu buang bangkai. Makanya harus pakai air bersih. Terus yang terakhir adalah menutup aurat. Jadi kalau mandi jenazah itu pasti ditutup. Pakai apa? Selendang, jarit, ya. Pakai kain lah. Itu tujuannya untuk menutupi aurat si jenazah. Karena nggak kebayang kalau mandiin jenazah tidak ditutup auratnya. Ya kalau sama perempuan.
Kadang itu ada cowoknya lihat. Kadang anak kecil yang kayak kalian itu penasaran ingin lihat jenajah kayak mana. Oke, kita lanjut yang kedua. Sebelum lanjut yang tahapan kedua, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti ditanya tahu? Benar? Boleh? Ya. Iya. Apa perbedaan antara fardu kifayah dan fardu ain dalam konteks pemulasaraan jenazah? Apa perbedaan fardu kifayah dan fardu ain dalam konteks pemulasaraan jenazah? Perbedaannya adalah kalau fardu kifayah dalam konteks pemulasaraan jenazah, ketika ada satu orang yang meninggal, satu aja sudah mau mengurusi, maka satu kampung sudah tidak berdosa, sudah gugur kewajibannya. Tetapi kalau fardu ain, walaupun ada satu orang yang sudah mengurusi, sudah melaksanakan, tapi kalau itu fardu ain, maka yang lain juga wajib melaksanakan. Contohnya, sholat 5 waktu. Terus, ada lagi? Ya. Setelah. Apa? Bagaimana sikap kita terhadap jenazah kita kenal Ya. Bagaimana sikap kita terhadap jenazah yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal? Satu contoh misal ya. Misal di daerah kita ditemukan mayat, atau mayat enggak? Jenazah. Ditemukan jenazah yang tidak ada identitasnya. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Bahkan kalau kita lihat di berita banyak. Ada jenazah dibuang, ya kan? Atau ada jenazah korban banjir yang tidak tahu identitasnya. Bagaimana sikap kita? Kita wajib mengurusnya sama dengan jenazah yang kita tahu identitasnya. Tidak bisa, tidak boleh dibedakan. Ya harus kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita kuburkan. Sama. Ya. Itu kan di luar pengetahuan kita. Ya. Jenazah itu kalau sudah meninggal, kita tidak tahu itu muslim atau non muslim. Kalau sudah meninggal, kalau itu bukan orang kita tanpa identitas misal ya, kita kan nggak tahu itu muslim atau non muslim, maka kita wajib mengurusinya sebagai muslim. Ya, apalagi penduduk kita mayoritas Islam. Yuk kita lanjut ke tahapan kedua. Kedua apa ketiga? Dua, yaitu kafani. Apa hukumnya kafani? Fardu kifayah, wajib. Kain kafan. Apa pengertian kain kafan sih? Iya, kain kafan itu adalah kain putih yang digunakan untuk membungkus jenazah. Berapa jumlah kain kafan? Tahu? Kalian tahu? Ya, untuk laki-laki 3 lapis. Terus mana tadi? Untuk perempuan 5 lapis. Cara mengkafani pun ada niatnya nih. Apa niatnya itu? Nawaitu takfina hadza mayyiti fardhu kifayah lillahi ta'ala. Nawaitu takfina hadzal mayyiti fardhu kifayah lillahi ta'ala. Paham ya?
jumlah kain kafan laki-laki? 11. Berapa? 3. Ya. Kain kafan perempuan? 5. Bagaimana dia mengkafani? Nawaitu tamina agar majid fardhu kifayatan lillahi. Mudah kan? Ingat kan? Ya. Untuk mengetahui sejauh mana kalian apa ya dalam mencerna materi yang Bapak sampaikan tadi, sambil break kalian sambil mengerjakan crossword puzzle ya. Jadi nanti Bapak kasih waktu ini berapa ya, 10 menit, nanti di akhir 10 menit. Oke? 10 menit panjang punya nggak? 5 menit aja. 5 menit, nanti yang terakhir baru 10 menit apa ini. Nih. Nanti kita koleksi di akhir. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Oke? Ya, nanti ngumpulnya nanti. Nanti kalau nggak selesai di akhir pertemuan, sekaligus nanti sambil kita koreksi, ya. Dua menit lagi, waktunya 2 menit lagi. Alhamdulillah materi pada pagi hari ini telah selesai, yaitu tentang pemulasaraan jenazah. Dengan kesimpulan yang pertama adalah bahwa pemulasaraan jenazah itu menjadi suatu kewajiban, yaitu hukumnya fardu kifayah. Adapun tahapan-tahapan dalam pemulasaraan jenazah ada 4. Yang pertama, kedua, pertama apa tadi? Pertama apa? Kedua, terus apa ya? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita praktekkan di masyarakat, dan semoga kelak kalian akan menjadi orang-orang yang berilmu, yang bermanfaat untuk masyarakat tentunya, dan tentunya untuk kita dan keluarga kita. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang utang piutang, ya, untuk materi pertemuan besok. Oke, kita tutup acara ini, pemateri ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Semoga sukses selalu untuk meraih cita-citamu. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.